Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Wiryakusuma atau anak-anak dan rekan kerja saya menyapa Abah Hanhan. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai permasalahan dan solusi yang terjadi di Leptik Seman 1 Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Mengenai permasalahannya itu kaitannya mengenai SOP yang diberlakukan di Leptik. SOP yang pertama itu adalah mengenai sterilisasi lab ataupun kebersihan Leptik dari yang namanya debu dan kotoran, yang mana ini biasanya melekat pertama kalinya pada lantai lab. Oleh karena itu, kami memberlakukan semua pengunjung baik siswa maupun non-siswa itu wajib melepas alas kaki baik sendal maupun sepatu dan menyimpannya di rak yang telah disediakan di teras lab. Memang para pengunjung tersebut patuh tidak memakai alas kaki. Namun setelah ditelisik lebih teliti lagi, mereka itu tidak memakai sepatu dari kelas sampai Leptik. Sedangkan dari kelas itu berjalan ya sampai melewati tanah, aspal, lapangan ya, paving block dan lain sebagainya, dan tentu menginjak kotoran tanpa alas kaki. Ya paling banter menggunakan kaos kaki saja. Dan kalau misalkan kita tidak jeli sebagai koordinator Leptik ataupun guru informatika, itu pasti akan mempersilahkan dan tidak melarang masuk. Tentu saja ini dari segi kenyataan bahwa debu itu akan lebih menumpuk. Dan debu itu merupakan musuh dari alat-alat yang ada di Leptik ya. Lama-lama itu akan mengotori, terlihat dari debu pada LCD misalkan ataupun pada permukaan meja. Bahkan tentunya walaupun ini lambat, seiring dengan waktu akan masuk ke periferal yang ada dalam CPU ataupun komputer. Nah, untuk sosialisasi dari SOP ini, saya sudah memanggil para KM semua jenjang dari kelas 10 sampai 12 dalam video ini. Mari kita simak sebagai berikut. Yang pertama itu informatika dilayani kepada seluruh kelas. Berarti di sini Bapak harus memberikan sosialisasi SOP ya, standar operasional protokol, mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terbesar nanti dirilis melalui apa istilahnya pengumuman yang biasa aja, mading. Tapi yang terkecil ini dan penting sekali akan diumumkan sekarang ya. Setelah mensosialisasikan kepada para KM ataupun wakilnya, saya amati setiap kali jadwal masuk dan ternyata betul tidak serta-merta langsung dipatuhi oleh seluruh siswa. Tampak dalam video ini mulai dari siswa datang ke lab ataupun bubar dari pelajarannya dari Leptik keluar, itu ada yang pakai alas kakinya, ada yang langsung blast ya ke kelas tanpa alas kaki ya, seperti mereka datang menuju Leptik. Nah, tentu saja selain ini tadi ya melanggar SOP yang pertama mengenai kebersihan, ini juga saya merasa apa ya, ada sesuatu yang harus diajarkan kepada anak-anak mengenai yang namanya istilah ngaji rasa atau adab. Ya, ini kaitannya dengan nilai sikap. Nah, alhamdulillah di Leptik ini kita selalu dibersihkan ya lantai dan lain sebagainya oleh Pak Yaya ya, caraka yang tangguh dan amanah di SMA 1 Pasawahan. Pak Yaya ini walaupun caraka tapi kan itu orang tua. Anak-anak tidak perlu menghargai Pak Yaya dengan apa ya, misalkan memberi sesuatu, tidak perlu. Cukup menghargai Pak Yaya atau beliau itu dengan memakai alas kaki dari kelasnya menuju ke lab pun sebaliknya. Itu cukup menghargai begitu ke Pak Yaya itu. Nah, ini juga menjadi inspirasi saya untuk bagaimana ya mencari cara agar anak-anak itu merasa jerak tanpa merasa disiksa ya dengan hukuman yang pada umumnya. Solusi yang saya temui untuk mengatasi permasalahan ini adalah saya apa istilahnya kompakan dulu dengan anak-anak. Jadi kalau misalkan kalian melanggar satu orang saja tanpa alas kaki, tentu ini akan ada hukuman untuk seluruh teman-teman sekelasnya. Walaupun ini tidak adil, nah biasanya kan yang melanggar itu yang dihukum. Nah, tapi kok ini malah
teman-teman sekelas juga yang tidak ikut melanggar malah dihukum juga. Nah ini kaitannya dengan shock terapi secara sanksi sosial dari rekan-rekannya, biar ada kesan kalimat muncul gara-gara kamu sih ya, oleh temannya itu yang tidak melanggar, jadi kita kebagian hukuman. Nah adapun hukumannya saya tidak keras ya, apalagi saya melanggar kode etik sebagai guru. Cukup anak-anak itu disuruh nyanyi ya, berjamaah atau istilahnya dengan kata konser ya, tanda petik di depan laptik ya, bisa di kelas, bisa di depan laptik ya, tergantung situasi. Lalu dikirimkan videonya ke saya, nanti saya masukkan ke YouTube dan linknya di set tidak publik. Dampaknya apa? Dengan hukuman tersebut lambat laun seiring dengan mulai ya awalnya memang kita harus standby dulu ya, ngejega ya, ataupun berdiri sigap di depan laptop memantau setiap kaki dari anak-anak yang datang ke lab itu. Ya lambat laun itu menjadi tertib ya, akhirnya secara menjadi kebiasaan mereka juga akan, dan memang itu menjadi selalu memakai alas kaki dari kelasnya ke laptik juga sebaliknya. Nah berkaitan dengan ini artinya kita tidak usah dulu membicarakan mengenai SOP yang banyak itu ya, cukup satu dulu, kemudian laksanakan dengan baik, lalu naik ke tahap yang kedua, laksanakan SOP yang berikutnya, misalkan menangani alat laptik dengan apik ataupun hati-hati. Yang kedua, berbicara ataupun bertingkah laku yang sopan di dalam pembelajaran ketika di laptik. Dan ini pun sama hukumannya, tidak hanya seperti tidak pakai alas kaki, berbicara kotor saja ya, satu orang itu sama hukumannya sekelas konser ya. Nah kenapa ini juga mengenai berbicara, itu kan kaitannya sepertinya ya kita tidak bisa kalau mengatakan sudah nggak ketolong lagi ya anak-anak, tapi paling tidak kita selalu berharap yang baik mengenai sudah menjadi kebiasaan ya anak-anak itu menyisipkan kata-kata hewan di setiap percakapan walaupun itu bercanda ya. Hewan-hewannya kita juga sudah mengetahui ya, dan itu kotor sekali, dimana kita ini kan tadinya berharap kata-kata di dalam lingkungan sekolah itu tidak ada. Kata-kata kotor kan biasanya adanya di terminal, jalanan, ataupun tempat-tempat yang biasanya itu keras. Tapi kalau di dunia pendidikan, di lingkungan sekolah, merokok tidak ada. Kata-kata kotor juga diharapkan juga tidak ada. Nah, jangan sampai malah siswa dibiarkan ya, dibiarkan juga bertingkah laku di dalam laptik di luar kewajaran atau kepatutannya sebagai peserta didik. Nah, itu pun ketika mereka melanggar satu orang saja, itu pasti akan kita hukum ya, dan hukumannya itu ya tegas tapi menyenangkan ya, dalam artian tanda petik, karena kalau menyanyi itu sepertinya tidak melukai ya, tapi cukup berkesan ya. Dan akhirnya kalau misalkan dihukumnya sekelas, akhirnya ya yang tadinya suka ngeyel, kekeh wae hoyong nyeker ataupun tidak memakai alas kaki, itu lama-lama dia juga akan mikir ya, aduh kita kena marah terus sama teman-teman nih ya. Jadi akhirnya ya lambat laun sadar ya, mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi ya. Nah demikian rekan-rekan mengenai permasalahan dan solusi yang terjadi di Laptik Seman 1 Pasawahan ya kali ini. Videonya ringan tapi insya Allah itu ada manfaatnya ataupun hikmah. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.